yang begitu luar biasa ya. Beliau telah membantu banyak orang ya yang sakit, yang ada keluhan kesehatan, mereka itu sembuh atau ada perubahan besar lah, jauh lebih baik melalui tangan beliau, Bapak Ibu. Dan beliau sudah banyak sekali testimoni-testimoni, Bapak Ibu. Sudah numpuk lah di handphone beliau. Dan beliau seorang leader yang saya kenal cukup kerja keras ya, Bapak Ibu ya, pantang menyerah ya. Beliau eh, dengan kegigihan beliau, akhirnya beliau juga sudah mencapai peringkat yang cukup bergengsi di Olive ini, Bapak Ibu, yaitu one star ya. Siapakah beliau, Bapak Ibu? Kita sambut Ibu Yolanda. Oke, silakan Bu Yolanda masuk ke dalam Zoom ini untuk berbagi untuk di sesi pertama ini, Bapak Ibu. Ibu Yolanda sudah ada di Zoom kan? Oke, Bu Yolanda. Silakan host masukin Bu Yolanda untuk acara Zoom. Bisa buka mic-nya Pak, Bu Yolanda? Masih belum bisa ya, bentar ya. Ya, oke, sudah Pak. Bisa. Oke. Spotlight-nya diganti ke Bu Yolanda, silakan. Biar Yolanda masuk tampil, karena hari ini cantik. Kalau nggak ditampil, sayang. Makasih. Oke, silakan Bu Yolanda hari ini berbagi untuk teman-teman kita tentang teknologi apa yang ada di P90 ini. Silakan Bu. Iya, terima kasih Pak David, luar biasa, upload yang luar biasa ya. Sebelum saya lanjutkan apa itu Olive dan bagaimana kerjanya alat yang luar biasa itu, tadi sudah dikatakan saya Yolanda dari Semarang, saya tinggal di Semarang dan saya sudah mencapai peringkat one star ya berkat Olive sebetulnya ya. Olive ini berpusat di Malaysia ya. Next Pak, dikatakan Olive pilihan juara ya. Next ya, ini adalah pusat pemasaran atau kantor pusat Olive internasional di Malaysia ya. Ya, next ya. Dan juga sudah ada perizinan ya, legalitas dari perusahaan dari pemerintah ya. Ini adalah seperti kalau di Indonesia Departemen Perdagangan ya, sudah ada lisensinya ya, jadi sudah legal untuk berdagang atau menjual Olive ya. Next. Nah, kita akan kenalkan. Wih, cantik banget nih. Seorang wanita muda yang luar biasa ya. Namanya Jenima. Jenima ini boleh dikatakan adalah wanita yang berpengaruh di Asia, Bapak Ibu, ya. Dan dia juga merupakan CEO Life International, ya. Dan juga Jenima ini adalah direktur pusat asosiasi pengusaha China Malaysia, ya. Dan juga dia sekretaris jenderal pengusaha China cabang Malaysia. Luar biasa banget, masih muda tapi sudah berkarirnya sudah luar biasa, ya. Next, Pak. Nah, apa sih visi misi daripada Olive? Bagus sekali ya kalau saya lihat, kalau saya perhatikan, visinya adalah meningkatkan kesehatan dan memperindah atau memuliakan kehidupan manusia. Ya, itu adalah visinya. Sedangkan misinya, sebetulnya misinya dari semangat Olimpiade, Bapak Ibu, ya, untuk menginspirasi ya, antusiasme dengan giat bekerja sehingga kehidupan manusia itu menjadi lebih lebih sehat ya dengan menggunakan produk yang luar biasa banget yang berkualitas tinggi ya. Next. Itulah misi daripada visi Olive. Nah, Bapak Ibu kalau saya boleh sedikit cerita tentang kesehatan ya. Kesehatan adalah suatu pondasi kehidupan manusia. Ada pepatah mengatakan yang penting sehat, nggak punya duit nggak apa-apa. Apa artinya duit banyak, tapi kalau sakit-sakitan, ya itu banyak sekali saya dengar seperti itu ya Bapak Ibu. Nah,
Tetapi seringkali manusia ini tidak memperhatikan atau menyepelekan tentang kesehatan. Yang penting banyak duit, saya bisa ke dokter, saya bisa beli obat, ya nggak masalah. Nah, tapi ada juga orang yang benar-benar untuk mempertahankan kesehatan itu dengan berbagai macam cara. Misalnya melalui makanan tambahan, suplemen, dan banyak lainnya ya. Atau misalnya ada orang yang untuk mempertahankan, meningkatkan kebugaran tubuh, dia bisa melalui olahraga, nge-gym dan sebagainya ya. Tetapi Oli Life ini karena semangat Olimpiade tadi, dia menggabungkan 3 unsur Bapak Ibu, yaitu air, nutrisi, dan peralatan ya, untuk mencapai satu kehidupan yang lebih baik ya. Itulah semangat daripada Oli Life ya. Next Pak. Nah, tadi saya katakan air, nutrisi, dan peralatan ya. Bahkan nanti Oli Life itu ketika launching di Indonesia ya, maka akan di launching juga ada satu alat yang luar biasa banget, mesin ya, mesin air untuk menghasilkan air yang high hidrogen, dan ada beberapa unsur lain lagi ya. Saya juga belum begitu mempelajari, tetapi saya dengar dari Pak David dan Pak Suwandi bahwa mesin ini luar biasa banget. Ketika saya pergi ke stokis di Tangerang, saya coba minumnya. Aduh, itu airnya ringan banget, enak sekali, rasanya segar ya. Karena dia high hidrogen dan ada unsur lainnya ya. Nanti akan di launching pada waktu pembukaan kantor di Oli Life Internasional di Indonesia. Dan juga kita di sini ada beberapa nutrisi yang lagi tidak menggunakan. Kalau dulu itu saya tahu itu bahwa ada seperti misalnya ada ganggang, ada apa namanya, ada macam-macam ya, macam-macam nutrisi terbuat daripada macam-macam sekali. Tetapi Oli Life ini menggunakan satu teknologi peptide ya, itu yang nanti akan di launching juga. Dan satu lagi adalah peralatan yaitu Oli Life P90 ya. Jadi ketiga unsur ini kalau digabungkan, waduh, manusia itu udah sehat lah ya. Next. Nah, Holy Life juga sudah mendapatkan sertifikat internasional ya, seperti ISO, FDA, itu penting sekali Bapak Ibu. Jadi Holy Life ini memang benar-benar sudah teruji melalui klinis-klinis atau melalui sertifikat ini nggak gampang Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat seperti ini ya. Holy Life sudah layak digunakan untuk setiap orang yang ada di Indonesia, karena sudah tidak diragukan lagi, ada beberapa referensi sertifikat dari internasional ya. Banyak sekali kalau saya lihat sertifikatnya. Ini diantaranya saja ya. Next Pak. Nah, ini juga ya. Bahkan ada sertifikat yang dipatenkan. Jadi produk atau perusahaan lain tidak bisa memproduksi yang sudah dipatenkan. Ada 158 sertifikat yang dipatenkan. Ini luar biasa banget Bapak Ibu ya. Sangat luar biasa ini Oli Life. Oke. Lanjut. Nah, saya bicara dengan Dokter Yang Ji. Saya search di Google, sekarang ini kan zamannya luar biasa ya, kita kalau itu punya Mbah Google ya Bapak Ibu ya. Ternyata Dokter Yang Ji ini memang luar biasa sekali ya. Dia adalah seorang boleh dikatakan seorang penasehat ilmuwan Oli Life. Di samping itu juga dia pasca kedokteran Universitas di Gothenburg, Sweden ya, Swedia, dan dia juga peneliti molekul. Jadi dia ahli sekali di bidang molekul. Dia juga asisten profesor Departemen Kimia dan Biologi Molekul Royal Swedish Academy of Science. Jadi banyak banyak sekali hal-hal yang dia pelajari ya. Dan ini adalah kita bersyukur ya punya Dokter Yang Ji yang bisa
meneliti tentang bagaimana itu Olive. Ya, nanti akan kita lanjutkan ceritakan kenapa sih Olive, manfaatnya dan sebagainya. Ya, next. Nah, ini adalah satu perusahaan, ya, Yongchuntang ini tahun 1999 didirikan di China, Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu pernah kenal, pernah tahu, di Indonesia beredar sudah lama. Sejak saya masih muda juga sudah tahu itu yang namanya Vience Fang. Vience Fang itu Fang ini diproduksi oleh perusahaan ini, Yongchuntang. Nah, Yongchuntang ini adalah satu perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan juga. Oleh sebab itu, dia punya filosofi yaitu membawa Olive ke seluruh dunia. Jadi Olive ini bekerja sama di perusahaan ini untuk memproduksi alat kesehatan, Bapak Ibu. Dan penelitian-penelitian dari Yongchuntang ini sudah begitu luar biasa, ya, dari hulu ke hilir sudah luar biasa sekali di China, ya, dengan bekerja sama dengan beberapa universitas atau perguruan tinggi juga di sana, ya, menghasilkan produk-produk yang terkenal di pasaran, ya. Bahkan Yongchuntang ini juga memiliki izin penjualan langsung di pasaran. Jadi tidak diragukan, tadi adalah peneliti-penelitinya seperti Dr. Wang Yangji, ini juga perusahaannya juga luar biasa, ya. Nah, ini adalah lab-nya juga, ya, luar biasa banget, laboratoriumnya, ya. Mudah-mudahan kita sekali waktu ke sana, Bapak Ibu, member-member Olive Indonesia. Nah, ini kantor pusat dari Olive International Indonesia yang ada di Jakarta, ya, di PIK 2. Sekarang taraf renovasi, 2 ruko ini dijadikan satu. Kalau nggak salah bulan 9 akan diadakan grand opening, ya, di PIK 2 ini, ya. Ini kantornya, ya, kantor Olive. Seperti ini, luar biasa megahnya, ya. Kalau saya lihat dari video-videonya luar biasa banget, ya. Untuk ini Olive, ya. Nanti kita punya kantor pusat di Jakarta, di Indonesia, ya. Ya, ini luar biasa. Ada berapa lantai ini? 2 lantai atau 3 lantai, ya. Bahkan luasnya juga luar biasa nih, ya. Luasnya kantor pusat. Nanti kita akan bersama-sama datang di kantor pusatnya Olive Internasional di Jakarta, di Indonesia. Oke, ya. Next. Nah, sebelum kantor pusat di Internasional Olive di Jakarta atau di Indonesia, kita juga punya stokis di Tangerang. Saya sudah pernah nih ke sini nih, stokisnya nih di Tangerang untuk menghandle, membantu pemasaran Olive di Indonesia. Ya, ini adalah kantornya, ini adalah ruang meetingnya, ya. Ini ada juga ruang untuk OPP, ya, cukup besar. Saya udah ke sana, ya. Ini ada receptionnya. Jadi Bapak Ibu kalau mau ke Tangerang, mampir ke sana, boleh, silakan, ya. Ini juga ruko cukup megah. Nah, ini juga tadi kan dari Malaysia. Kalau ini CUPL dari Indonesia. Jadi kita izin perdagangannya itu sudah legal, ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut, ya. Barang dari luar kita sudah legal, bisa izin perusahaannya sudah. Nah, ini bahkan beberapa kategori, ya, yang sudah di-approve, ya, yang sudah di-approve oleh pemerintah, ya, seperti misalnya hydrogen water bottle, hot air blower, water purifier, alat terapi kaki yaitu Olive P90. Yang lain akan menyusul dan sedang diproses, ya. Sedang diproses seperti suplemen dan sebagainya, ya. Nah, ini AP2LI juga sudah diterbitkan sertifikatnya. Sertifikat keanggotaannya sudah di-approve dan kita sudah mendapatkan sertifikat ini, ya. Oke. Nah, kalau menurut statistik pengobatan modern, ya, itu terdapat lebih dari 60 jenis penyakit yang berkaitan dengan kelembaban, ya. Kelembaban itu kadangkala badan kita tuh dingin, ada yang badannya dingin sekali. Kita pegang tangan dingin, kita kakinya dingin, ya. Nah, itu sebetulnya ada masalah, ya. Apa sebetulnya penyakit awal dari rasa dingin itu? Seperti pucat, ya, gejala letih,
ngantuan, kalau orang Jawa bilang ngantukan katanya, kayak tidak bersemangat seperti itu ya. Terus gejala-gejala dingin, tangan kaki dingin yang saya sampaikan, terus lesu, badannya kayaknya nggak enak gitu, nggak bergairah, mager mager kalau orang sekarang anak-anak muda itu aku mager nih, males gerak ya, tidak bisa bangun pagi lah, lalu ada penyumbatan misalnya, badan mudah jadi sakit ya, tersumbat dalam jangka waktu lama itu berbahaya sekali. Lalu pembekuan darah ya, sakit sendi, terus kalau orang Jawa bilang semutan, kebas-kebas tangannya ya, itu seperti itu, atau nyeri, ada gejala nyeri ya, kesakitan tiba-tiba kok apa ya, kayak sakit gitu loh, misalnya di sendi senut-senut, di pundak rasanya tidak enak ya, sampai kepada tumor ya, gejala tumor jinak lalu berkembang menjadi mutasi menjadi sel kanker atau kanker. Nah, itu diawali dengan dingin ya, dengan kita tuh kelembabannya tuh kurang, yin and yang kurang bagus gitu loh ya, seperti itu ya. Next. Nah, gejala-gejala ini ya, gejala-gejala ini ya adalah sumber dari penyakit ya. Seperti setiap orang itu, setiap manusia itu punya resiko sakit. Kenapa? Karena mungkin pola hidup, pola makan itu berpengaruh ya, berisiko sakit. Nah, sekarang bagaimana kita mencegah ya, mencegah supaya berisiko sakit itu bisa di apa ya, bisa dicegah, ada bisa dikurangi. Ada orang yang umur 80 90 tahun itu sehat. Ya, dia bisa mencegah risiko sakit. Ya. Jadi tiba-tiba misalnya ada orang tiba-tiba lagi olahraga kedebluk jatuh, ya pingsan. Ada juga orang tiba-tiba serangan jantung, ya. Ada juga orang tiba-tiba stroke. Nah, hal-hal seperti itu tidak langsung ujuk-ujuk, tidak langsung tiba-tiba, ya, tidak langsung tiba-tiba. Pasti ada gejala-gejala yang tidak dirasakan atau disepelekan. Dan biasanya kita sepelekan. Sakit misalnya senut-senut di kaki, ah ya udah nanti juga hilang. Sakit misalnya di dada senut-senut nanti hilang. Ya sudah, nanti nanti udah begitu aja, tidak diperhatikan seperti itu, ya. Nah, hal ini yang mengakibatkan mungkin 10-20 tahun yang akan datang akan terjadi resiko yang cukup berat. Ya. Nah, bagaimana kita mencegah atau merawatnya? Bagaimana? Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada penemuan, sebetulnya ini sudah jauh puluhan tahun yang lalu ya. Hippocrates itu punya satu dalil atau teori, jika ada suatu cara untuk memanaskan tulang, ya, jadi tulangnya itu bisa dipanaskan, maka semua penyakit itu dapat diobati. Tapi memang benar loh, Bapak Ibu. Ketika kita berjemur di matahari, waktu kita COVID, waktu COVID melanda Indonesia, apa yang disarankan Bapak Ibu? Berjemur. Berjemur 10 menit, 15 menit. Kenapa? Ketika kita berjemur di bawah matahari hanya 10-15 menit, akan terjadi perubahan besar dalam tubuh kita. Bahkan virus, bakteri itu bisa mati. Dan satu lagi, ketika kita mengkonsumsi vitamin D, kalau tidak ada matahari, maka tidak bisa terurai loh vitamin D. Tapi sekarang kan ada vitamin D yang sudah katanya terurai kalau kita minum. Tapi kalau zaman-zaman dulu, itu vitamin D itu kalau kita minum harus berjemur di matahari. Supaya apa? Vitamin D terurai. Ya, seperti itu. Jadi Hippocrates sudah mengatakan beberapa ratus tahun mungkin ya yang lalu ini seperti ini. Ya. Next lagi, satu lagi, Einstein juga mengatakan, future medicine will be the medicine of frequencies. Ya, jadi dia bilang pengobatan masa depan ini adalah pengobatan secara frekuensi. Ya, tapi kalau ini sudah dibuktikan, ya banyak sekali ini dibuktikan di zaman modern sekarang ini, di abad 20-an itu sudah terjadi, ya bahwa penyakit-penyakit bisa diatasi, bisa dibantu dengan melalui frekuensi atau gelombang, ya. Nah, semakin berkembang teknologi, semakin zaman ini cukup berkembang maju, maka itu sudah dibuktikan, ya. Jadi ini sudah didalilkan sebetulnya, ya. Oke, next.
Nah, dalil-dalil yang tadi disebutkan oleh Einstein, Hippocrates ya, ternyata sudah terwujud melalui satu alat terapi yang luar biasa yang namanya Olilife Tera P90 ya. Ini sudah diwujudkan ya. Saya rasa Olilife ini boleh dikatakan satu produk yang benar-benar luar biasa banget, yang berkualitas tinggi, yang berteknologi bagus tinggi, dan sudah diprediksi atau ditemukan oleh beberapa orang atau beberapa ilmuwan di masa lalu. Ya, apa sih fungsinya untuk Olilife Tera P90 ini? Pertama adalah meregenerasi sel. Manusia itu terdiri dari berjuta-juta sel, Bapak Ibu. Nah, itu tiap hari itu ada regenerasi sel. Dengan kita terapi Olilife, maka regenerasi sel itu akan semakin diaktifkan, ditingkatkan, ya. Sehingga fungsi sel itu, ketika fungsi selnya ditingkatkan menjadi bagus, maka tubuh kita itu akan menjadi apa ya? Menjadi baik gitu loh. Karena tubuh manusia ini ya itu terdiri dari sel-sel, ya, terdiri dari organ tubuh kita juga terdiri dari beberapa ribu sel, berapa juta sel. Nah, sel-sel itu berakumulasi. Nah, ketika kita terapi Olilife, maka regenerasi selnya itu ditingkatkan, diaktifkan, ya. Dan juga Olilife ini juga akan mengambil atau menyerap oksigen lebih banyak. Karena apa? Karena sel kita sehat. Jadi kalau sel kita sehat, maka tubuh kita akan sehat. Jadi kalau saya baca literatur diawali dengan sel yang sakit, yang rusak, ya, sehingga sel itu mati, maka akan berpengaruh terhadap tubuh manusia, ya. Nah, oke, next. Jadi itulah. Nah, Olilife Therapy 90 ini adalah gabungan dua teknologi. Yang pertama teknologi PEMF, ya, saya search juga di Google apa itu PEMF, dan juga yang kedua adalah teori dengan menggunakan gelombang tera, ya. PEMF sendiri singkatan dari Pulse Electromagnetic Fields, ya. Jadi istilahnya elektromagnet yang berdenyut, ya, itu PEMF. Sebetulnya PEMF ini sangat baik sekali untuk membantu penyembuhan tulang, syaraf, otot, sendi. Itu sangat bagus, ya, PEMF ini. Nanti ada ceritanya. Karena saya baca literatur bahwa healing untuk pacuan kuda kalau patah tulang, jadi pacuan kuda patah tulangnya, itu di-healingnya dengan teknologi PEMF. Ya, jadi ini PEMF ini sangat membantu loh, Bapak Ibu. Saya punya pengalaman testimoni, sebenarnya mungkin saya bisa sampaikan. Lalu yang kedua, ini adalah gelombang terahertz, ya. Di sini dikatakan 8 sampai 1000 mikrometer, ya, resonansi sinergi, ya. Dikenal sebagai resonansi cahaya kehidupan, ya, meningkatkan mikrosirkulasi kita dalam tubuh, ya. Penetrasi yang baik dapat menembus gelombang tera ini 4 sampai 5 cm ke dalam bawah kulit. Jadi aman dan tidak berbahaya, ya. Jadi gelombang tera ini tidak berbahaya, ya. PEMF sudah ditemukan, ya. Bahkan siapa yang menemukan, yaitu dokter Brian, orang Amerika, ya, Brian Mayer. Dia mengatakan bahwa jadi tubuh manusia itu punya medan magnet, Bapak Ibu, punya gelombang elektromagnet. Makanya kadangkala ada Bapak Ibu yang pegang kulkas nyetrum, ada nggak? Ada yang suka pegang pintu mobil tiba-tiba nyetrum, ya. Karena apa? Karena kita punya gelombang listrik. Mayer mengatakan bahwa pancaran gelombang itu dari tubuh kita, kalau anak muda itu 3 sampai 5 kali per menitnya. Jadi dia mancar 3 sampai 5 kali. Tapi ketika usia, mungkin seperti saya nih, usianya udah lanjut nih, ya, itu akan berkurang. Ya, akan berkurang. Itu secara alami, Bapak Ibu, ya. Jadi kita ini punya gelombang yang namanya gelombang listrik, ya. Jadi ketika udah usia, maka itu akan kira-kira 1 kali 1 menit akan berkurang. Bahkan untuk orang diabetes itu cuma sekali itu 10 menit. Jadi betapa lambatnya. Kalau anak muda kan cepat,
gelombang sinar itu keluar, tapi udah usia tambah lambat. Orang yang diabetes itu 10 menit satu kali. Jadi betapa berbahayanya gelombang elektromagnet kita ini kalau berkurang, ya. Ini penemuan daripada PEMF, ya. Next. Oke, nah ini saya juga baca literatur ini. Astronot ketika keluar angkasa, ya, begitu pulang ke bumi, dia tidak bisa jalan seperti orang normal. Karena apa? Kepadatan tulang, kepadatan otot, ya, itu akan apa ya? Akan menjadi lemah. Jadi dia di-healing, dimasukkan ke satu kayak tabung begitu, ya, lalu di-healing dengan menggunakan gelombang elektromagnet selama 3-4 bulan. Maka dia akan kepadatan tulang, kepadatan otot juga akan pulih, ya. Jadi sistem kardiovaskulernya juga sangat mendukung itu, sangat membantu. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Lalu di literatur itu ditanyakan, kenapa orang dari luar angkasa kok datang ke bumi itu tidak berdaya? Karena dia bilang meninggalkan medan magnet bumi. Jadi dia bilang, si profesor yang menemukan, yang riset itu mengatakan, manusia bersyukur berada di bumi ini karena bumi mempunyai gelombang elektromagnet. Jadi dia bilang segini, gelombang elektromagnet bisa menyembuhkan semua penyakit. Seperti tadi, siapa namanya, si Einstein dan satunya siapa itu mengatakan seperti itu, ya. Jadi itulah fungsi daripada PEMF yang terdapat di OliLife P90, ya. Ini buktinya, foto-fotonya, ya. Oke, next. Nah ini juga saya juga sedikit banyak belajar nih meridian nih. Jadi tubuh manusia itu ada 12 titik meridian, ya. Di dalam tubuh kita itu kalau China itu sangat concern, sangat mempelajari tentang tubuh manusia, bahwa tubuh kita itu ada meridian, ya. Manfaat elektromagnet yang seperti tadi, ya, PEM itu manfaatnya banyak. Ada 12 manfaat, ya. Melancarkan meridian, ya. Jadi yang 12 titik meridian itu di kaki itu ada 6, ya. Ada 6 titik meridian, 3 titik meridian dikatakan yin, yang 3 titik meridian yang. Jadi kalau seseorang itu dingin, tadi dibilang lembab, maka titik yin and yang-nya itu nggak bagus. Mungkin kurang, ya. Mungkin, ya. Seperti itu, ya. Jadi di sini manfaat daripada elektromagnetik berdenyut itu adalah untuk apa? Melancarkan meridian, seperti misalnya melalui telapak kaki tadi dikatakan. Lalu melancarkan peredaran mikro, ya. Lalu meningkatkan metabolisme, itu betul terjadi. Anak saya yang perempuan itu, maaf ya, kalau BAB itu 2-3 hari sekali. Saya sampai bilang gini, Amanda nggak bagus, karena titik daripada kanker usus atau bermasalah di usus itu adalah diawali dengan PUP atau BAB yang tidak lancar. Tapi setelah pakai OliLife terapi, mungkin 1 minggu, ya, sekarang lancar. Padahal makan buah, minum vitamin dan sebagainya itu sama aja, 2-3 hari sekali dia PUP-nya. Sekarang lancar, Mah. Sekarang gue lancar, Mah, PUP-nya, dia bilang. Jadi memang benar ini, memperbaiki metabolisme. Ya, di sini dikatakan metabolismenya diperbaiki, memberi nutrisi kepada sel, meningkatkan metabolisme. Jadi ini sangat bagus, ya. Mengatur pencernaan, sistem pencernaannya diatur, ya. Kelenjar endokrin juga dalam tubuh untuk fungsi pencernaannya disempurnakan atau dilancarkan lah, mampu menyingkirkan sel mutasi. Sel mutasi itu adalah sel kanker, ya. Jadi ada satu riset, Bapak Ibu, di Indonesia, di universitas, saya lupa universitasnya, ada 2 yang sedang mengambil PhD, ya. Dia mengatakan bahwa ada di situ hitung-hitungannya berapa-berapanya, ya. Jadi
sel kanker itu adalah mutasi sel yang berlebihan, yang abnormal. Dia bilang gelombang elektromagnet itu bisa membunuh, ya, bisa membunuh sel kanker atau sel yang bermutasi begitu cepat. Jadi di sini dikatakan memang benar, ya, bisa menyingkirkan sel yang bermutasi, artinya sel kanker. Ya, satu-satunya alat bisa untuk terapi orang yang cancer itu OliLife. Yang lain-lain saya punya alat terapi banyak Bapak Ibu, tapi nggak boleh. Kalau untuk cancer tidak boleh, ya, tidak dipakai, tidak boleh dipakai. Lalu di sini katakan merangsang sel-sel tidur. Nanti yang ke-7 kayak kalau nggak salah ada, ya, yang namanya pineal dan metatonin, ya. Oke, lalu mengaktifkan sel. Tadi saya bilang ya, mengaktifkan sel, lalu membuang toksin, racun-racun dalam tubuh. Nah, tumpuan manusia itu racun di mana? Ke kaki biasanya. Makanya orang diabetes itu kakinya biasanya pembuluh darah baliknya itu tidak bagus. Ya, jadi dia turun, peredaran darahnya baliknya nggak bagus. Makanya di bawah itu seringkali kalau orang diabetes itu rata-rata suka kebas-kebas, suka kram. Karena apa? Pembuluh darah baliknya nggak bagus, ya. Itu seperti itu. Jadi membuang racun. Next, yang ke-7. Nah, ini merangsang pineal untuk menghasilkan metatonin. Apa sih pineal? Pineal itu adalah di otak manusia itu ada hormon, ya. Nah, hormon itu metatonin itu adalah satu hormon untuk mengatur pola tidur. Makanya saya bukti loh. Saya kan orangnya agak sulit tidur. Tidak punya masalah, tidak mikiran apa, tapi sulit tidur saya. Saya itu orangnya sulit tidur. Tapi setelah saya pakai OliLife, itu tidur saya enak. Itu satu kebahagiaan buat kita. Karena tidur nggak bisa dibeli Bapak Ibu. Betul nggak? Nggak ada yang jual tidur. Yang ada jual OliLife. Ya. Jadi memang ini saya buktikan. Ya, jadi hormon yang ada di otak itu, ya, hormon yang ada di otak itu menghasilkan metatonin itu untuk apa? Untuk mengatur pola tidur. Jadi pola tidurnya tuh enak gitu loh. Sirkulasinya tuh enak, ya. Lalu mengurangi peradangan, ya, peradangan misalnya di pembuluh darah ada peradangan atau misalnya di tulang, misalnya seperti itu, ya. Nah, ini satu lagi mencegah osteoporosis. Ini saya punya pengalaman. Kenapa saya beli OliLife? 3-4 bulan ini yang belakangan sebelum saya punya OliLife tuh kaki saya, dengkul saya tuh suka nyut-nyutan. Maklum lah, udah usia, udah lanjut lah sebetulnya. Nah, suka nyut-nyutan kalau malam, tapi tidak, not always ya. Hanya sekali-sekali gitu. Udah gitu saya bilang sama suami saya, kita ke dokter, kita suntik glukosamin atau apa namanya penambah pelumas. Satu kali suntik Bapak Ibu tahu berapa? 5 juta. Saya bilang boleh satu kali, tidak bisa, minimal 3 kali. Berarti saya hitung 15 juta. Oke, saya akan lakukan karena saya takut. Karena saya waktu itu osteonya masih level 1. Saya harus cegah. Ya, naik tangga juga agak nggak enak. Nah, dengan bersamaan itu, Mas Egu tuh kok dengan, ya pokoknya ada saudara saya lah ke rumah bawa OliLife. Saya dicoba gitu. Saya dicoba, setelah saya coba 5 hari, nyut-nyutan nggak berkurang. Terus saya akhirnya saya beli berapa, 2 bulan mungkin. Saya udah nggak lagi nyut-nyutan. Ternyata pelumas yang ada di lutut, di persendian kita, itu salah satunya dihasilkan karena kolagen. Dan kolagen itu bisa diregenerasi oleh PMF, oleh gelombang elektromagnet. Jadi OliLife itu juga salah satunya bisa meregenerasi sel kolagen. Saya pikir, kenapa ya pakai PMF? Saya nggak senut-senut lagi, naik tangga sekarang udah oke gitu loh. Nah, ternyata seperti itu. Jadi di sini memang benar osteoporosis nih, ya. Lalu di sini menstabilkan gula darah. Oh, itu sangat setuju saya. Ketika seseorang darahnya tidak kental, ya, darahnya bisa lepas-lepas, ya, seperti ada di gambar, lepas-lepas, ya, itu otomatis peredaran darahnya akan lebih lancar, lebih bagus, sehingga pengentalan tidak terjadi, maka gula darah akan stabil. Itu sih masuk akal secara orang awam, ya. Untuk diabetes ini sangat bagus. Lalu
membantu proses penyembuhan tulang, ya. Proses penyembuhan tulang juga bagus banget, ya. Kalau saya secara logika orang awam, tulang dipanaskan, saraf dipanaskan, otot dipanaskan, lama-lama akan terjadi apa? Terjadi perenggangan, relaksasi. Kalau itu orang awam lah kita bicara. Kalau saya jelasin sama konsumen atau sama teman-teman yang member, saya bilang, kenapa orang saraf kejepit? Karena tulang, saraf dengan otot ini ngejepit, ototnya ngejepit tulang, Bapak Ibu. Kalau tiap hari dipanaskan, apa yang terjadi? Lama-lama renggang dia. Kalau renggang, otomatis kan nggak kejepit lagi. Itu secara logika awamnya itu seperti itu, ya. Jadi ini membantu proses penyembuhan tulang, betul. Lalu menurunkan berat badan pasti, karena setiap terapi Olilef pasti reaksinya Bapak Ibu apa? Berkeringat. Artinya apa? Terjadi pembakaran. Saya cuma bilang gini sama teman-teman atau sama konsumen saya. Bapak Ibu, secara logika, Bapak Ibu cuma duduk 30 menit tidak ngapa-ngapain, apalagi ruangannya ber-AC, Ibu berkeringat. Logika enggak secara awam gitu? Kan enggak logika. Harusnya kan berjemur baru keringat, berlari baru keringat, ya. Ini kok berkeringat? Maka terjadi pembakaran. Yang tadi bilang tuh, tubuh kita punya gelombang listrik, dia akan memancarkan sinar, bertemulah dengan namanya gelombang elektromagnet berdenyut. Itu seperti itu. Jadi terjadi pembakaran. Jadi ini bisa untuk slimming. Makanya saya kalau sampaikan ke beberapa salon dan sebagainya, Olilef fungsinya adalah health and beauty. Mereka suka. Wanita itu suka, ya. Saya suka kalau dibilang health and beauty. Karena setiap orang muda, tua, senang, cantik, senang, langsing. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Jadi ini sifatnya memang pelan-pelan, tapi tidak ujuk-ujuk ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau nanti cerita sama konsumen atau calon konsumen atau member yang nanti akan direkrut misalnya, ini Olilef itu bukan simsalabim, tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba sekali pakai langsung blak abrakadabra sembuh, tidak ya. Tapi ada sih ya, yang saya lihat stroke ya, tadinya pakai tongkat sekali terapi 30 menit langsung bisa jalan, itu ya ada juga yang seperti itu, tergantung reaksi kita Bapak Ibu. Jadi saya selalu menjelaskan, menyampaikan, Ibu ya memang harus beli. Karena apa? Karena untuk memastikan reaksi dalam tubuh kita itu, ya kita harus pakai 3 bulan minimal. Seperti kolesterol, nggak bisa ya, Bapak Ibu. Kan ada teman saya, aku kalau kolesterol turun beli, ya saya bilang challenge, oke, yuk pakai 3 bulan, tapi jangan bolong-bolong selama 3 bulan, karena saya yakinkan. Tapi pola hidup juga harus dijaga lah. Kalau udah kolesterol makan daging kambing, daging sapi misalnya tiap hari ya jangan juga ya. Jadi yuk 3 bulan coba ya dengan tekun, tidak bolong-bolong, cek ke labor 3 bulan pasti turun. Pasti, karena ini udah membuktikan ya. Berkeringat itu salah satu. Lalu sel itu akan diregenerasi, peredaran darah akan dilancarkan. Otomatis kolesterol yang menggumpal, kolesterol yang mengakibatkan penyumbatan di pembuluh darah, otomatis itu akan dihancurkan. Jadi itu reaksi-reaksi daripada Olilef. Ya, seperti itu. Diabetes itu juga banyak ya kesaksian. Before tes diabetes, after 30 menit tes lagi diabetes, itu turun. Kalau poinnya tidak usah dipastikan. Mungkin 1 poin, 10 poin, 20 poin, tergantung reaksi daripada seseorang. Jadi PMF ini reaksi terhadap A dan B itu tidak sama Bapak Ibu. Ya, tidak dipukul rata. Oh ini tadinya lututnya bengkak sekali, 2 kali, 5 kali bisa langsung jadi kempes. Belum berarti orang yang lain yang bengkak dengan durasi yang sama akan sama, tidak ya. Hanya sampaikan saja Olilef terapi ini harus rutin ya, harus rutin dilakukan ya, dan durasinya itu berbeda-beda ya Bapak Ibu. Banyak kesaksian di grup-grup ya yang membuktikan 1-2 hari, ada yang 10 hari, saya 2 bulan Bapak Ibu. Saya 2 bulan saya terapi karena saya tahu bahwa 1, 2, 3 sampai seminggu mungkin belum tercover. Saya 2 bulan baru saya terasa naik tangga sekarang bisa agak lari ya, enak. Lutut juga
malam tidak pernah nyut, nggak pernah. Itu 2 bulan, Bu. 2 bulan lebih lah. Jadi Olilife ini dipakai jangka waktu panjang, ya. Mungkin ada beberapa penyakit yang forever, ya, harus dipakai. Seperti contoh diabetes. Sejauh karena diabetes itu nggak bisa disembuhkan, dia hanya bisa menstabilkan gula di dalam darah. Oke, ya, next Pak. Nah ini, ya, mengapa memilih Olilife Thera P90? Ya, tadi sudah dikatakan mengaktifkan dan meregenerasi sel dan energi, melancarkan peredaran metabolisme dan meridian. Kalau meridian seseorang bagus, orang itu kan sehat pasti, ya, pasti. Terus mengurangi yaitu kelembaban, ya. Lalu untuk membuang racun, ya, untuk membuang racun dan membakar lemak, tadi kan keringet, ya, dan meredakan peradangan atau sakit kelelahan, ya. Semua orang membutuhkan Olilife, yes, ya. Semua orang membutuhkan, ya. Bahkan sekarang ini zaman modern ini anak-anak muda juga membutuhkan, ya. Yang utama adalah meregenerasi sel, mengaktifkan supaya selnya aktif, ya. Kalau orang yang insomnia, sulit tidur, bagus. Nyeri sendi, saya udah buktikan, bagus. Ya, mengurangi resiko penyakit kronis, yes. Ya, menstabilkan berat badan pasti. Dan anti penuaan. Anti penuaan ini saya udah bilang. Jadi kolagen yang ada di dalam tubuh kita ini kalau sudah usia kan berkurang, makanya kan keriput kalau wanita itu, ya, banyak perubahan. Nah, kolagennya bisa diregenerasi. Nah, yang tidak boleh, ya, nah ini yang tadi pakai, ya, berat badan berlebih, sakit sendi, lalu tangan kaki sejuk, orang dewasa dan orang tua, ini boleh pakai, ya. Ya, next. Nah, tentu Olilife juga tidak boleh, beberapa SOP-nya ada yang tidak boleh pakai, misalnya orang hamil, ya, itu jangan dipakai terapi. Terus anak-anak kecil, ya, kalau anak itu, saya punya teman punya anak 8 tahun, 9 tahun itu pakai, ya. Waktu itu demam, bukan demam, ya, panas di apa ya, mau flu gitu, jadi apa, pokoknya bukan demam tinggi sih, kalau demam tinggi nggak boleh, ya. Terus orang yang pasang pacu jantung atau baterai, ya, yang orang yang habis operasi, jadi habis operasi ditunggu dulu, ada pasca operasi, ya, baru nanti bisa pakai. Lagi demam tinggi nggak boleh, lagi menstruasi juga nggak boleh. Tapi kalau menstruasinya dia sakit, ya, banyak sekarang ini menstruasi sakit, itu adalah calon penebalan dinding rahim loh. Kalau menstruasi anak-anak kita sakit, itu bahaya juga. Karena terjadi penebalan dinding rahim yang akan mengakibatkan macam-macam. Jadi kalau dia misalnya menstruasinya sakit, sebelum mens, 1-2 minggu pakai. Tapi ketika menstruasi datang, berhenti dulu. Ya, oke? Seperti itu. Next, sudah kali? Ya, ini satu lagi nih. Kita punya ambasador, seorang datuk, ya. Lee Chong Wei, dia sebetulnya olahragawan, ya, olahraga badminton yang sangat concern terhadap kesehatan, sehingga Olilife mengajak bergabungnya untuk sebagai ambasadornya di Olilife di Malaysia atau di internasional, saya nggak tahu nih, di Malaysia kali, ya. Ya, jadi ini Datuk Wirali Chong Wei ini sangat membantu, yang sharingkan, karena dia olahragawan, jadi harus benar-benar dipertahankan, jadi dia sebagai ambasadornya, ya. Mungkin nanti kalau ke Malaysia kita ketemu, kita salaman, ya, kita foto bareng. Oke. Ya, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya juga belajar, ya. Ada tugas dari bos tadi, katanya saya bawakan ini, ya. Maaf ya kalau ada kurang dari presentasi saya atau penjelasan saya. Seperti itu, kita belajar bersama. Mungkin nanti kalau ada yang bertanya bisa Bapak Ibu tanyakan, mungkin nanti bisa dijelaskan. Baik, saya kembalikan ke host Pak David.